Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengirimkan solawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mendatangkan dan membawa ilmu ini, petunjuk yang jelas ini kepada umatnya. Lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siang. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membincang satu sosok yang memiliki peran penting dalam sejarah umat ini. Beliau adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abul Fadl, yang dikunyai dengan Abul Fadl, wa Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi, orang Quraisy dan keturunan Bani Hashim. Ammu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wulida qabla Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam bisanatain, dilahirkan 2 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi umur Abbas ini relatif tidak jauh beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, umur yang tidak terlalu jauh, hampir sebaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun beliau seorang paman, tetapi umurnya tidak jauh beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasa kadang kita dapati juga hal yang seperti ini di Indonesia, antara kemanakan dengan pamannya itu hampir sebaya. Ya, bapak saya, ayah saya juga kalau tidak salah seperti itu. Ya, ayah saya hampir sebaya dengan adik ibunya, ya, dengan pamannya. Dan ini ternyata terjadi juga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas, termasuk Hamzah. Itu umurnya juga sebaya dengan Rasulullah, bahkan saudara sesusuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditanyakan kepada Abbas, qila lil Abbas anta akbaru amin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih tua sebenarnya siapa? Ya, apakah engkau wahai Abbas atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Abbas mengatakan, faqalahu akbar minni wa ana wulidtu qablahu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dewasa dariku, tapi saya yang lahir duluan. Ya, kadang-kala kan seperti itu. Ya, umur itu ya biasa lebih tua tetapi belum tentu lebih dewasa. Ya, ada mungkin muda tetapi sikapnya sudah dewasa. Maka ini sebagai bentuk kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abbas, meskipun saya lebih tua 2 tahun dari Rasul, tapi Rasul lebih dewasa orangnya dari saya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib min sadati Quraisy fil jahiliyah wal Islam. Abbas bin Abdul Muttalib termasuk pemimpin atau orang yang dimuliakan oleh bangsa Quraisy, baik di masa jahiliyah maupun setelah masuknya beliau ke dalam Islam. Wa kanat ilaihi fil jahiliyah as-siqayatu wa imaratul Masjidil Haram.
Ya, jadi tugas utama, pekerjaan utama Abbas di masa jahiliyah itu ya, melayani tamu-tamu yang datang ke Masjidil Haram, memberikan minum mereka, melayani kebutuhan mereka. Ya, jangan dibayangkan kondisi Masjidil Haram saat ini sama dengan Masjidil Haram yang dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kondisi yang masih sangat sederhana sekali. Ya, tidak ada AC, bahkan kipas angin sekalipun tidak ada di masa Rasulullah. Ya, tentu saja butuh untuk memberikan pelayanan ekstra pada para tamu yang berziarah ke Ka'bah. Nah, ini pekerjaan utama Abbas, memberikan minum, memberikan pelayanan kepada orang-orang yang datang bertamu ke Ka'bah. Wa imaratul Masjidil Haram. Beliau juga pengurus Masjidil Haram. Masya Allah. Ya, bukan pengurus Masjid Istiqlal atau bahkan pengurus masjid apa, masjid yang dekat di sini. Ya. Itu Abbas ini pengurus atau takmir Masjidil Haram. Ya, ia mengurus apa-apa yang berhubungan dengan Masjidil Haram di masa jahiliyah bahkan. Wa kana al-Abbas syarifan mahiban akilan jamilan. Abbas ini orangnya sangat terhormat di tengah kaumnya. Mahiban dan sangat berwibawa. Orang yang diakui kecerdasannya serta jamilan, orangnya gagah. Ya, Abyad juga orangnya sangat putih sekali. Ya, beliau mu'tadil al-qamah. Postur beliau itu pas sedang. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek juga. Ya, mirip-mirip dengan posturnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, postur yang ideal. Ya. Abbas bin Abdul Muttalib, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, farihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi islamihi farhan syadida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira dengan masuk Islamnya Abbas. Ya, karena beliau waktu tahun ke-10 setelah kenabian itu beliau bersedih karena meninggalnya Abu Thalib, paman beliau yang merawat beliau, membesarkan beliau, akan tetapi di penghujung hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, akan tetapi Abu Thalib tidak masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah yang dengan kalimat itu saya gunakan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menolongmu. Akan tetapi di waktu yang sama ada Abu Jahal di dekatnya mengatakan, ya Aba Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tega meninggalkan agama nenek moyangmu, agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah terus mengajakkan, tetapi ternyata pamannya ini meninggal di atas agama nenek moyang. Ini yang membuat Rasulullah bersedih. Dan sebaliknya, saat Abbas masuk Islam, ini yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira dengan masuk Islamnya pamannya beliau ini. Ya, bahkan wa'ataqalladzi basyarahu. Bahkan saking gembiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia memerdekakan orang yang mengabarkan tentang keislamannya Abbas. Jadi yang mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Rafi. Ya, budaknya Abbas langsung dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan, basyartun Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam bi Islamil Abbas, fa'ataqani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islamnya paman beliau, masuk Islamnya paman beliau yaitu Abbas. Ya, maka kata Abu Rafi, fa'ataqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Rasulullah, saking gembiranya Rasulullah karena masuk Islamnya Abbas, maka beliau dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa gembiranya, betapa senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuk Islamnya Abbas, karena tidak semua keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Ada Abu Lahab yang juga merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ditakdirkan ya menjadi orang yang beriman, bahkan menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka. Padahal pamannya Rasulullah. Ada sepupu-sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Utbah, ada Utaibah, dan sepupu-sepupu Rasulullah yang lainnya yang tidak masuk Islam. Ya, dan sebagian keluarga Rasulullah ada yang masuk Islam, dan Rasulullah sangat bergembira dengan itu. Tentu saja ada Abbas, ada Hamzah, ada sepupu Rasulullah Ali, kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Ubaidah ibnul Harith, nanti ada menyusul atau menjelang Fathu Makkah ada Abu Sufyan ibnul Harith. Ini semua sepupu-sepupu Rasulullah. Jadi saat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, beliau sangat gembira sekali, terutama Abbas masuk Islamnya, Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbuhu wa yujilluhu wa yuthni alaihi wa yad'ullah. Di antara keutamaan Abbas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya, sangat menghormatinya, dan senantiasa memujinya dan mendoakan kebaikan untuk pamannya ini. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping sangat gembira dengan keislamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencintai pamannya ini, sangat menghormati pamannya, dan senantiasa memuji dan mendoakan kebaikan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Abbasu ammi nabiyikum." Abbas ini adalah paman dari nabi kalian. Ajwadu Quraisyin, ia adalah orang Quraisy yang paling dermawan, paling senang membantu orang lain. Wa awsaluha, dan senang untuk menjalin tali silaturahmi. Ini pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abbas. Ia adalah orang Quraisy yang ajwad, paling dermawan, wa awsal, paling senang menjalin tali silaturahim. Dan keduanya ini adalah ibadah sosial, pola interaksi yang baik kepada sesama. Bagaimana senang membantu sesama, menolong sesama, juga menjalin tali silaturahmi dengan kerabat yang ada. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya ini, bahwa pamannya ini orang paling dermawan di Quraisy dan orang yang senang menjalin tali silaturahmi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Al-Abbas ammu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas ini merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna amma rajuli sinnu abih. Dan kata Rasulullah, paman itu kedudukannya seperti seorang ayah. Iya, maksudnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini kepada sahabatnya, bahwa kedudukan Abbas sudah seperti ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena paman seseorang itu kedudukannya seperti ayahnya. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kepada sahabat tentang kedudukan Abbas yang luar biasa, sudah seperti kedudukan ayah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi penasehat bagi kita. Bagaimana paman-paman kita itu sebenarnya seperti ayah bagi kita. Ayah bagi kita, apalagi untuk misalnya orang yang sudah kehilangan orang tuanya, kehilangan bapaknya, maka kedudukan paman itu seperti halnya dengan ayah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abbas ini sangat dekat sekali. Pada peristiwa perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berpesan kepada pasukan yang akan berperang, pasukan kaum muslimin, bahwa ada orang-orang dari Quraisy yang keluar berperang itu dalam keadaan terpaksa. Sebenarnya bukan karena memusuhi kita, akan tetapi karena terpaksa. Kalau kalian ketemu dengan mereka, maka jangan perangi mereka, jangan bunuh mereka. Salah satunya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya beliau ini. Nanti kalau ketemu di Badar, jangan dibunuh, jangan diperangi paman saya ini, karena ia keluar
dalam keadaan terpaksa, bukan karena benci dengan kita, bukan karena ingin memerangi kita. Maka nanti Abbas di perang Badar ini ditawan sesuai dengan pesan Rasulullah, jangan dibunuh, jangan diperangi, makanya ditangkap saya dan ditawan. Ya, Umar ibnul Khattab ya kemudian mengatakan kepada siapa? Kepada Abbas, wahai Abbas, masuklah ke dalam Islam. Tidak ada orang yang paling saya harapkan masuk Islam selain masuk Islamnya dirimu. Bahkan melebihi harapan saya masuk Islamnya bapakku. Kenapa, kata Umar? Karena saya tahu betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan keislamanmu. Rasulullah sangat berharap keislamanmu. Itu kata Umar ibnul Khattab kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Saking dicintainya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap momen biasa Rasulullah menyampaikan, ini adalah pamanku, dan paman itu posisinya seperti ayah. Maksudnya apa? Abbas ini sudah seperti ayahku sendiri. Wa qala ya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, ya wahai sekalian manusia, man adza ammi faqad adzani. Siapa yang mengganggu, siapa yang menyakiti pamanku ini, siapa Abbas, maka sejatinya ia menyakitiku. Nah, ini kan luar biasa sekali. Artinya apa? Ini satu darah. Ya, jarang-jarang kan orang dikatakan seperti itu. Siapa yang mengganggu fulan, maka seperti ia menggangguku. Itu artinya sudah satu dia itu. Ya, sudah sangat dekat sekali. Ya, ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan Abbas. Siapa yang menyakiti Abbas, kata Rasulullah, siapa yang menyakiti pamanku ini, maka sejatinya ia menyakitiku. Fa inna ma'amur rajuli sinnu abi, karena paman itu posisinya, kedudukannya seperti seorang ayah. Maka siapa yang menyakiti pamanku ini yang sudah seperti ayahku, kata Rasulullah, maka sejatinya ia menyakitiku. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Abbas wa auladihi faqal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus kepada Abbas dan anak-anaknya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma gfir lil Abbas. Ya Allah, ampunilah Abbas ini, wa waladihi magfiratan zahiratan wa batinah, dengan ampunan yang lahir dan batin. Masya Allah. Nah, ini doa Rasulullah khusus kepada Abbas, bukan cuma kepada Abbas, bahkan kepada anak keturunannya Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya secara khusus, Allahumma gfir lil Abbas magfiratan zahiran wa batinah wa waladih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abbas, juga dosa-dosa anak-anaknya, anak keturunannya, dosa yang lahir maupun dosa yang batin. La tughadiru dzamban, yang tidak ada lagi dosa yang tersisa padanya. Allahumma fathu fi waladi, dan jagalah ia ya Allah dengan anak-anaknya. Ini merupakan ya, bentuk keutamaan Abbas, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia didoakan, namanya disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya. Ya Allah, ampunilah Abbas bersama dengan anak-anaknya, dengan ampunan yang lahir dan batin yang tidak tersisa sedikit pun dosa, dan jagalah ia bersama dengan anak-anaknya. Ya, dan Abdullah bin Abbas, ya, Abbas ini memiliki anak yang luar biasa, menjadi ulamanya nanti sahabat, turjumanul Quran, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau menceritakan bagaimana hubungan Rasulullah dahulu dengan bapaknya. Ya, Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah ini kan sepupu. Ya, kata beliau, dahulu Rasulullah memuliakan bapakku itu sebagaimana seorang anak memuliakan ayahnya. Nah, itu kata Abdullah bin Abbas, bagaimana penghormatan Rasulullah, kebaikan Rasulullah kepada Abbas sebagaimana kebaikan dan penghormatan seorang anak kepada bapaknya. Nah, ini menunjukkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Abbas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seperti seorang anak kepada bapaknya.
Keutamaan selanjutnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi annahu kana sabaqan li ada'i ma aujaballahu alaihi minal faraid. Di antara keutamaan Abbas adalah orang yang bersegera untuk menunaikan kewajiban. Ya, orang yang senang sekali untuk bersegera, bercepat-cepat menunaikan kewajiban. Ya, kalau biasanya orang itu menunda-nunda, ya, sampai akhirnya terlewat kesempatan itu, beda dengan Abbas radhiyallahu taala anhu. Ia justru senang untuk bersegera melaksanakan kebaikan bahkan sebelum kebaikan itu masuk waktunya untuk dilaksanakan. Saking senangnya untuk melakukan kebaikan. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abbas dan Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kalau saya mengeluarkan zakat sebelum masuk haulnya?" Ya, itu kan zakat itu selama haulnya itu kan setahun. Ya, kata Abbas, itu terlalu lama ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya cepat-cepat keluarkan? Ya, ini menunjukkan ya, bagaimana cintanya Abbas ini pada kebaikan. Talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu bi ada'iz zakah qabla an yahilla waqtuha. Abbas minta kepada Rasulullah agar ia diberikan dispensasi untuk bisa mengeluarkan zakatnya secepatnya sebelum tiba haulnya. Ya, sebelum ia dimiliki selama setahun. Yaqulu Ali radhiyallahu taala anhu sa'al al-Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'jili sadaqatihi qabla an tahil. Abbas minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa mengeluarkan cepat zakatnya. Kemudian farakhasa lahu fi dzalik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan rukhsah, ya, enggak apa-apa, silakan dikasih keluar cepatnya. Ini boleh. Ya, zakat boleh dikeluarkan meskipun belum sampai haul. Kalau kita mau, itu boleh. Yang tidak boleh itu menunda-nunda. Ya, karena pada zakat itu merupakan hak orang lain. Ya, itu memberikan mudarat pada orang yang memiliki hak pada harta kita itu. Ada mungkin ya, orang yang mustahil itu yang sudah butuh, akan tetapi kita menunda-nunda. Ya, harusnya misalnya keluar di bulan Rajab, akhirnya karena mengharapkan keutamaan bulan Ramadan, akhirnya ditunda, nantilah dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini menunda zakat sampai sekitar 2 bulan, padahal pada zakat itu ada keutamaan, ada hak dari orang lain pada harta kita itu. Tetapi kalau menyegerakan, itu boleh. Ya, misalnya harusnya zakatnya di bulan Syawal, ya, selama haulnya, tapi dikeluarkan di bulan Ramadan, maka ini boleh. Ya, termasuk pada peristiwa COVID kemarin. Ya, karena kondisi COVID, kondisi orang banyak butuh, maka tidak mengapa untuk disegerakan yang ingin mengeluarkan zakatnya sebagaimana Abbas ini. Dan ini merupakan, ya, inisiatornya adalah Abbas. Saking senangnya bersegera melakukan kebaikan, beda dengan kebanyakan orang yang biasanya senang menunda-nunda. Ya, senang menahan hartanya. Tetapi Abbas, sebagaimana kata Rasulullah, orang Quraisy yang paling dermawan, orang Quraisy yang paling senang menjalin tali silaturahmi, maka ia minta pada Rasul, bisa ndak saya keluarkan zakatku sebelum tiba haulnya? Maka farakhasa lahu bidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengizinkan kepada Abbas untuk mengeluarkan zakatnya meskipun belum tiba haul. Wa kana al-Abbas radhiyallahu taala anhu harisan ala ma'rifatil khair. Abbas radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling senang untuk mengetahui kebaikan, mencari ilmu. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abbas, oleh pamannya sendiri. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah azza wa jal." Wahai Rasulullah, ajarkan padaku sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah.
Iya. Jadi doanya singkat saja, kata Rasulullah, minta pada Allah al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, saya minta kepadamu al-afiyah. Ini doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abbas ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famakathtu ayaman. Iya, kemudian kata Abbas, saya ini kemudian setelah diajarkan oleh Rasul doa yang pendek itu, Allahumma inni as'alukal afiyah, saya kemudian setelah beberapa hari saya pikir-pikir, kok doanya pendek sekali. Iya. Iya. Faji'tu, kemudian tsumma ji'tu fakult, kemudian saya mendatangi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah. Wahai Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang dengannya itu saya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salillah al-afiyata fi dunya wal akhirah. Mintalah pada Allah al-afiyah di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau tadi Allahumma inni as'alukal afiyah, maka sudah ditambah lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, afiyah ini apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kan sering mendengarnya dalam bahasa kita juga. Bahasa Indonesia, afiat, sehat wal afiat. Apa bedanya sehat dengan afiat? Sehat ini lebih syamil, lebih umum daripada afiat ini lebih umum daripada sehat. Ya, kalau afiat ini sehat badan, sehat jiwa, selamat dari musibah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau sehat saja itu orientasinya sekedar sehat di dunia. Ya, sehat badan atau mungkin jiwa, tetapi kalau afiat dia lebih umum. Sehat badan, sehat jiwa, selamat dari musibah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya ini. Ya Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta kepadamu al-afiyat di dunia ini juga nanti di akhirat. Jadi kalau orang mau minta kesehatan, minta keselamatan dunia akhirat, selamat dari musibah baik di dunia dan di akhirat, disehatkan badannya, jiwanya, maka ia minta dengan doa ini. Doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abbas, salillaha al-afiyata fi dunya wal akhirah. Mintalah pada Allah al-afiyat, atau afiat di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abbas. Ya, karena pertanyaan dari Abbas, karena senangnya Abbas dengan kebaikan, akhirnya ilmu ini sampai kepada kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Keutamaan selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min manaqibihi radhiyallahu ta'ala anhu annal Faruq Umar ibn al-Khattab istasqa bihi fi amir rimadah. Di antara keutamaan Abbas, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah minta secara khusus kepada Abbas agar didoakan atau agar mendoakan kaum muslimin supaya turun hujan. Nah, ini tentu saja bukan orang sembarangan, jamaah sekalian. Ini menunjukkan keutamaan Abbas, padahal di masa itu masih ada Umar, masih ada sahabat-sahabat yang lain, tetapi Umar secara khusus datang minta kepada Abbas karena kedekatannya dengan Rasulullah, karena kedudukannya dengan Rasulullah. Maka Umar minta kepada Abbas agar berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun-tahun yang penuh dengan kemarau. Ya, pada tahun yang kekeringan melanda Madinah saat itu dan negeri kaum muslimin. Ya, yaqulu Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Umar ibn al-Khattab idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Di masanya Umar, kalau terjadi kemarau, maka Umar akan datang kepada Abbas untuk didoakan atau minta didoakan.
agar turun hujan. Fayaqul, dan Umar mengatakan kepada Abbas, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina. Ya Allah, dahulu kami biasa bertawassul kepada nabimu, minta doa kepada nabimu agar engkau menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Karena sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, maka kami bertawassul dengan meminta doa kepada paman nabimu. Maka tolong turunkan hujan ya Allah. Qala fayusqauna, dan ternyata betul. Setelah didoakan oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun hujan. Nah, ini bentuk tawassul, minta didoakan kepada orang yang soleh, orang yang memiliki kedudukan khusus. Ya, dan ini juga bisa dilakukan ya, kalau kita mengenal orang yang soleh, orang yang wara', orang yang senantiasa kita kenal menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa minta didoakan. Ataupun kita bisa minta didoakan pada orang tua kita, pada ibu kita. Ya, tolong doakan saya, Mak, tolong doakan saya, Bu. Saya misalnya akan ikut seleksi apa begitu, ingin melanjutkan studi atau ingin menikah. Ya, bisa minta pada ibu atau orang soleh yang kita kenal. Ya, bagaimana bentuk doanya Abbas? Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, jadi Abbas setelah diminta oleh Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidzambin. Ya Allah, sesungguhnya musibah ini, kemarau ini tidak terjadi kecuali karena dosa. Iya. Dan kemudian kata Abbas di dalam doanya, walam yukshaf illa bitaubah. Dan musibah itu tidak terangkat kecuali dengan taubat. Dan ini di antara adab dalam berdoa. Adab berdoa itu mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya doa lebih cepat dikabulkan. Ya, di antara adab berdoa itu diawali dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah, dan mengiktiraf dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana doanya Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus mengiktiraf kesalahannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Engkau maha suci, dan saya dulu adalah orang yang zalim, orang yang terjatuh dalam kesalahan, kata Nabiullah Yunus. Ini juga yang dilakukan oleh Abbas. Kata Abbas, ya, musibah itu ya Allah tidak turun kecuali karena dosa yang kami lakukan, dan tidak akan terangkat kecuali dengan taubat. Ya. Kemudian kata Abbas, wa qad tawajjahal qaumu bi ilaika limakani min nabiyyik. Dan orang-orang datang kepadaku ya Allah untuk meminta kepadamu karena kedekatanku, karena kedudukanku bersama dengan nabimu. Ya, sebagai pamannya Rasulullah. Wa hadhihi aidina ilaika bidzunub, dan inilah tangan-tangan kami ya Allah yang penuh dengan dosa. Lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana seseorang itu mengiktiraf kesalahannya. Kalau ingin minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kita memelas, ya Allah, selama ini saya terjatuh dalam dosa. Ya, selama ini saya terjatuh dalam kesalahan ini, bahkan bisa disebutkan, ya Allah, saya terjatuh dalam dosa ini, dosa itu, maka ampuni saya ya Allah. Baru kemudian minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Abbas, inilah tangan-tangan kami yang penuh dengan dosa. Wa hadhi aidina ilaika bidzunub wa nawasina ilaika bittaubah, dan kami datang kepadamu dengan taubat. Faskinal ghaith, ya, maka turunkanlah ya Allah hujanmu, ya, turunkanlah pertolonganmu. Dan saat itu langit bergemuruh dan kemudian turun hujan. Ya, ini menunjukkan
Ini menunjukkan luar biasanya doanya Abbas. Sampai sekelas Umar radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin datang kepadanya minta agar didoakan karena kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah seperti ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kepahlawanan Abbas ini itu sudah terlihat dari mana beliau betul-betul berperan. Yang pertama dalam peristiwa Fathu Makkah, pada saat penaklukan kota Mekkah. Ya, Abbas ini sebelumnya sudah masuk Islam tetapi memilih untuk tetap tinggal di Mekkah, tidak berhijrah ke Madinah. Nanti beliau berkeinginan untuk hijrah ya, setelah ia tinggal lama di Mekkah, melihat kondisi yang ada di Mekkah, baru ia hijrah dengan istrinya ke Madinah. Ternyata di jalan kaum muslimin sudah berangkat untuk menaklukkan kota Mekkah atau peristiwa Fathu Makkah. Di jalan inilah Abbas ketemu dengan Rasulullah. Abbas baru mau ke Madinah, sementara Rasulullah sudah keluar dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekkah. Maka Abbas melihat pasukan Rasulullah yang banyak sekali. Ada 10.000 pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berangkat ke kota Mekkah. Ya, tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat Rasulullah lahir dan besar. Ya, yang beliau harus meninggalkan tanah kelahirannya karena beratnya tekanan dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau keluar bersama dengan sahabat-sahabatnya sejumlah 10.000 yang sebelumnya sudah didahului dengan perang Mu'tah, yaitu perang kaum muslimin melawan orang Nasrani, perang pertama, yaitu melawan orang-orang Romawi. Saat itu kaum muslimin sejumlah 3.000 pasukan, 3.000 orang menghadapi orang Romawi 200.000. Sangat tidak berimbang, dan Romawi ini negara adidaya. Saingannya cuma satu saja, yaitu Persia. Kalau untuk ukuran kita ya seperti Amerika, mungkin yang bisa tangkis, bisa imbangi mungkin seperti cuma Rusia di masanya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walau hanya dengan pasukan 3.000 ini menyerang Romawi, sementara Romawi sudah menunggu 200.000, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwa bendera kepemimpinan ini dipegang oleh Zaid bin Harithah. Masya Allah. Kalau Zaid wafat, maka yang memegang, yang menggantikan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far wafat, maka yang menggantikan adalah Abdullah bin Rawaha. Ini kan tidak pernah Rasulullah berpesan seperti ini. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, ini menunjukkan betapa beratnya nanti peperangan ini. Kalau Zaid meninggal, maka yang ganti adalah Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, maka yang ganti adalah Abdullah bin Rawaha. Berangkatlah 3.000 ini, dan ternyata sudah ditunggui 12.000 pasukan, 200.000 pasukan. No. Dan sebagaimana pesan Rasulullah, ternyata Zaid wafat. Setelah Zaid digantikan oleh Ja'far sebagaimana pesan Rasulullah, Ja'far kemudian juga wafat. Syahid. Ya, setelah Ja'far wafat, sebagaimana pesan Rasulullah, yang memimpin memegang bendera adalah siapa? Abdullah bin Rawaha. Syahid juga. Abdullah bin Rawaha, sebelum peperangan itu sebenarnya kaum muslimin sahabat Rasul ada yang mengatakan bagaimana kalau kita mengirim surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengirimkan bantuan. Ini tidak berimbang, ini 3.000 melawan 200.000. Allah. Kata Abdullah bin Rawaha, bukankah ini yang memang kita inginkan? Kalau kita menang, kita jaya. Tetapi kalau kita gugur sebagai seorang syuhada. Masya Allah. Ya, maka bukankah yang ini kita inginkan? Untuk apa lagi kita minta bantuan? Nah, ini memang yang kita cari. Ya, maka terus dilanjutkan peperangan itu. Zaid wafat, Ja'far wafat, Abdullah bin Rawaha yang mengambil kepemimpinan. Ternyata Abdullah bin Rawaha juga wafat. Ya, saat itulah kemudian yang mengambil kendali kepemimpinan adalah Khalid bin Walid. Di Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan apa? Sudah mengatakan sekarang yang memegang bendera Zaid. Sekarang yang memegang bendera adalah Ja'far. Sekarang yang memegang bendera adalah Abdullah bin Rawaha.
Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang yang memegang bendera adalah Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tidak dikatakan siapa namanya. Yang di sana itu, di Mu'tah itu adalah yang memegang bendera siapa? Khalid ibn Walid. Meskipun saat itu kaum muslimin tidak menang secara utuh, akan tetapi korbannya cuma 12 orang. Dan berhasil yang hanya selamat, sementara korban dari orang Romawi ini banyak sekali. Sampai-sampai Khalid mengatakan, saya memiliki 9 pedang, semuanya rusak, hancur. Akhirnya saya berperan terakhir itu menggunakan belati Yaman, yang kecil itu seperti badik. Nah, itu yang beliau terakhir gunakan. Semenjak peristiwa Mu'tah ini akhirnya menggemparkan tanah Arab. Loh, kok bisa kaum muslimin yang belum cukup 10 tahun di Madinah sudah berani menyerang negara adidaya seperti Romawi, bahkan dengan korban yang cuma 12 orang. Ini menggemparkan tanah Arab saat itu. Bahkan yang ketakutan itu adalah orang-orang Quraisy. Ternyata level kaum muslimin sudah naik sekali. Ternyata lawannya sudah bukan orang Quraisy lagi, bukan orang Yahudi lagi, bukan Ghatafan, Bani Murrah dan yang lain, tetapi levelnya bahkan sudah melawan negara adidaya. Maka saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan 10.000 pasukan ke Mekah, ia berhasil menaklukkan kota Mekah dengan aman, tanpa kontak senjata berarti, kecuali di pintunya Khalid nanti dengan Ikrimah bin Abi Jahal, hanya panah-panahan sedikit. Ya, karena orang Quraisy sudah khawatir, karena level kita ini sudah jauh di bawah. Kaum muslimin bahkan sudah menyerang Romawi, karena saat itu utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa surat itu dibunuh oleh orang Romawi. Maka Rasulullah mengirimkan 3.000 pasukan, ternyata disambut 200.000 pasukan. Nah, di tengah jalan saat akan menuju Makkah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Abbas. Abbas ini lagi-lagi orang yang akil, orang yang cerdas. Ini tidak mungkin orang Quraisy bisa bendung pasukan sebesar ini. Maka ia mencari Abu Sufyan, ketemu dengan Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, tidak bisa, sudah tidak bisa mi. Ya, kalau bahasa kita di sini di Makassar. Maka ia membawa Abu Sufyan ketemu dengan Rasulullah. Ya Abu Sufyan aslim, wahai Abu Sufyan masuk Islam lah. Kau bisa lihat sendiri pasukan begini, tidak bisa selamat. Akhirnya saat itu Abu Sufyan masuk Islam. Sebelum Abu Sufyan pergi, Abbas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan ini rajulun yuhibbul fakhr. Abu Sufyan ini senang diangkat-angkat. Karena memang ia pemimpin. Ia pemimpinnya orang Quraisy sepeninggal Utbah bin Rabi'ah, sepeninggal Abu Jahal, sepeninggal Syaibah bin Rabi'ah. Maka kepemimpinan kota Mekah ini secara umum dipegang oleh Abu Sufyan. Dan kata Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini senang diangkat-angkat. Maklum sama ini pemimpin. Ya, kan masalah kalau selamanya biasanya orang duduk di depan, dihormati, tahu-tahu nanti tidak dihormati, itu kan bisa menjadi masalah bagi jiwanya. Ya bisa jadi baper dan seterusnya. Maka ini kecerdikan Abbas. Ia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini senang diangkat-angkat. Maka saat itulah Rasulullah mengatakan, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Nanti kalau kita masuk Mekah, pasukan sudah masuk, siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan maka ia aman. Rasulullah menyebutkan secara khusus namanya Abu Sufyan, bahwa siapa yang mendapatkan perlindungannya Abu Sufyan, masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan fahuwa amin, maka ia aman. Dan ini atas inisiatif dari siapa? Dari Abbas. Luar biasa fikih dakwahnya Abbas, dan dia yang menjemput Abu Sufyan, diantarkan ke depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kala kita harus seperti itu. Ada mad'u, ada orang yang kita harapkan kebaikan padanya, jemput ia, bawa ke majelis taklim. Mungkin tidak cukup dengan diingatkan lewat WhatsApp, dengan pesan jemput ia. Bawa ia ke majelis taklim, seperti Abbas yang menjemput Abu Sufyan, membawanya langsung ke depan Rasulullah. Bahkan ia berpesan, wahai Rasulullah, ini orang senang diangkat. Akhirnya Rasulullah mengangkat-angkatnya sebagaimana biasanya pemimpin kaum diangkat, disebut namanya. Dan ini tidak melanggar syariat. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada perang Hunain. Setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain.
Orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam, tetapi ada beberapa suku yang masih bertahan tidak masuk Islam, bahkan menggalang kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Ada dua suku besar, yaitu Hawazin dan satu suku yang lainnya bernama Thaqif. Ada laporan kepada Rasulullah bahwa suku ini tidak masuk Islam, bahkan menggalang kekuatan. Maka Rasulullah menggerakkan pasukan tadi yang 10.000 menaklukkan kota Mekah, karena saat itu mereka masih berada di Mekah, ditambah 2.000 orang Quraisy yang baru masuk Islam. Jadi totalnya sekarang sudah 12.000. Ini langsung menuju ke Hunain. Akan tetapi saat itu ada masalah. Karena kaum muslimin sudah jaya, jumlah sudah banyak, beda dengan sebelumnya, jumlah kecil lawan berat. Sekarang di Hunain ini kaum muslimin yang lebih banyak jumlahnya dibanding musuh, dibanding lawan. Di jalan mereka mengatakan, la nuglab, kita mustahil akan dikalahkan, kita tidak akan dikalahkan. Nah, ini sudah mulai ada bibit takabur, tidak lagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka baru masuk Islam. Iya, dan mereka di jalan lihat ada pohon besar, biasa orang-orang musyrik gantungkan di situ pedangnya, simpan sesajennya, menyembeli di situ. Maka mereka minta kepada Rasulullah, namanya Dzatu Anwat, ya Rasulullah ij'al lana Dzata Anwat, ya Rasulullah buatkan juga kami pohon seperti ini supaya kami bisa juga gantung pedang kami sakti dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, kalian ini seperti kaumnya Nabi Musa, yang minta kepada Nabi Musa agar dibuatkan juga Tuhan-Tuhan sebagaimana orang-orang penyembah berhala juga memiliki Tuhan-Tuhan. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah atau budaya-budaya selain kalian. Dan ini yang terjadi di masa kita, jamaah sekalian. Kalau saja di masa Rasulullah, orang-orang yang baru masuk Islam, Rasulullah masih hidup, mereka minta dibuatkan juga pohon seperti itu, maka bagaimana lagi di masa kita ini 1400 tahun lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan kita. Makanya justru budaya-budaya dari luar yang kemudian kita adopsi. Orang Valentine memiliki Valentine, kaum muslimin juga ikut-ikutan. Orang non-muslim memiliki April Mop, kaum muslimin juga ikut-ikutan yang seperti itu. Padahal kita memiliki ajaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita memiliki kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Alhamdulillah, kakek nenek kita tidak merayakan Valentine, tetapi rumah tangga mereka langgeng. Sementara orang-orang sekarang sibuk dengan Valentine dan yang lainnya, tetapi biasanya ujung-ujungnya di pengadilan agama, bercerai dan seterusnya. Maka ini pelajarannya bagaimana Abbas saat kondisi perang Hunain yang jumlah kaum muslimin besar, ia kemudian masuk ke medan perang. Ternyata musuh lebih duluan datang dan mengatur perangkap. Ternyata mereka semua kabur, kaum muslimin yang 12.000 ini, karena terlalu berbangga dengan jumlahnya. Tersisa puluhan yang kemudian mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan turun bala bantuan dari pasukan Allah dari kalangan malaikat, dan kembali kaum muslimin berhasil memenangkan perang Hunain ini. Dan yang bertahan di dekat Rasulullah saat sebagian orang-orang yang baru masuk Islam tadi semuanya kabur, semuanya lari, itu adalah paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, di sisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pamannya ini, paman yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seperti bapaknya. Yang siapa yang menyakiti Abbas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti menyakiti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sosok yang mulia ini, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman yang pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar di masanya minta didoakan oleh Abbas agar diturunkan hujan di tengah paceklik atau kemarau yang melanda negeri kaum muslimin saat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.